Swastiastu. Om Awigelam Astu Namasid. Om Sidirastu Tat Astu Swat. Om Anuwadra Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Imade Raditya Witamu. Nomor stambuk DS 01210007. Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Yudhistira dalam kisah Mahabharata. Yudhistira terlahir dengan nama asli yaitu Puntadewa, yang berarti memiliki derajat keluhuran yang setara dengan para dewa. Sedangkan sebutan lain dari Yudhistira ini adalah yang pertama Ajatasattu, Bharata, Dharmawangsa, Kurupungkya, Kurupati, Pandawa, Partha, Gunatalikrama, dan Samyaji. Yudhistira ini merupakan anak sulung dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Namun bisa disebut juga anak kedua dari Kunti karena anak pertama dari Kunti yaitu Karna diasuh oleh Adhirata. Dalam kisah disebutkan bahwa Yudhistira merupakan titisan dari Dewa Yama atau Dewa Dharma karena ulah Pandu yang salah sasaran sewaktu akan memanah seekor rusa, sehingga ia menerima kutukan sebelum ia sempat bercinta dengan istrinya. Pandu dikenal sebagai orang yang jujur, adil, sabar, religius, percaya diri, dan berani berspekulasi. Dalam perjalanan hidupnya, Yudhistira hampir tidak memiliki musuh karena memiliki sifat bijaksana dan tidak pernah berdusta. Hal ini pula yang akhirnya dimanfaatkan oleh Sangkuni dan Duryodhana ketika merayunya untuk bermain dadu, yang menyebabkan kekalahan besar di pihak Pandawa dan merubah kisah Mahabharata menjadi sebuah kisah yang menegangkan dan berkonflik. Keahlian Yudhistira adalah menggunakan tombak, sebagaimana yang diajarkan oleh Resi Drona, dan dalam budaya Jawa, Yudhistira ini dikenal memiliki beberapa pusaka, yaitu yang pertama Jamus Kalimasada, Tunggul Naga, dan Robyo Mustawari. Salah satu kebiasaan buruk dari Yudhistira ini adalah senangnya dalam bermain dadu. Hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh Sangkuni dan Duryodhana yang memiliki kelicikan dan lidah yang tajam, berhasil mempengaruhi Yudhistira untuk bermain dadu dengannya dan mempertaruhkan harta yang dimulai dari uang emas, kerajaan, dan bahkan para saudaranya. Bahkan juga Sangkuni berhasil mempengaruhi Yudhistira untuk mempertaruhkan Drupadi. Karena kekalahannya dalam bermain dadu, Yudhistira harus kehilangan Drupadi. Duryodhana yang tidak menyia-nyiakan kesempatan segera mengambil tindakan untuk mempermalukan Drupadi depan umum, yaitu dengan menelanjanginya di hadapan para tetua, raja, dan para penduduk Hastinapura. Mendengar jeritan dan ratapan dari Drupadi, ibu dari Kurawa yaitu Dewi Gandari segera masuk dan menyuruh Duryodhana untuk menghentikan perbuatan dan mengembalikan semua yang telah dirampasnya. Namun beberapa hari kemudian, Duryodhana kembali mengajak Yudhistira untuk bermain dadu, dan hasilnya Yudhistira mengalami kekalahan yang membuat dirinya beserta saudara dan istrinya dibuang ke dalam hutan selama 12 tahun dan melakukan penyamaran selama 1 tahun. Para Pandawa yang menjalani masa pengasingan di hutan dikejutkan oleh ajakan dari Duryodhana yang berniat mengadakan suatu pesta di sebuah hutan tersebut. Niatan Duryodhana ini tentu saja untuk mempermalukan dan menghina para Pandawa. Namun yang terjadi malah mereka berselisih dengan kaum Gandharwa, pimpinan dari Citrasena. Akibatnya Duryodhana ditangkap oleh Citrasena. Yudhistira yang mendengar kabar tersebut segera memerintahkan Bima dan Arjuna untuk menolong Duryodhana. Pada awalnya mereka menolak, terlebih Bima yang memiliki dendam yang amat mendalam terhadap Duryodhana.
Namun setelah Yudhistira berniat bertarung sendiri, akhirnya dengan terpaksa Bima dan Arjuna berangkat dan menolong Duryodhana. Duryodhana yang tadinya berniat mempermalukan para Pandawa, akhirnya pun ia menjadi malu. Peran Yudhistira dalam peperangan Pandawa melawan Kurawa di Bharatayuddha sangat besar. Yudhistira memiliki strategi yang cukup ampuh saat menghadapi Durna, dan Yudhistira menggunakan keahlian memainkan tombak pada waktu bertarung melawan Salya, dan rasa adilnya di mana ia harus menghadapi Duryodhana. Setelah berakhirnya perang Bharatayuddha, Yudhistira dinobatkan menjadi Maharaja dunia dan menjadi raja di Hastinapura dan Amrita. Setelah permulaan zaman Kali-yuga dan wafatnya Krishna, setelah itu Yudhistira dan keempat adiknya mengundurkan diri dari urusan duniawi. Mereka meninggalkan tahta kerajaan, harta, dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, yaitu mengelilingi Bharatawarsha lalu menuju puncak Himalaya. Di kaki gunung Himalaya, Yudhistira menemukan seekor anjing, dan kemudian hewan tersebut menjadi pendamping perjalanan Pandawa yang setia. Saat sedang mendaki puncak, satu persatu dari mereka yang dimulai dari Drupadi, Sadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima meninggal dunia, masing-masing terseret oleh kesalahan dan dosa yang pernah mereka perbuat. Hanya Yudhistira dan anjingnya itu berhasil mencapai puncak gunung Himalaya karena kesucian hatinya. Dewa Indra datang menjemput Yudhistira untuk diajak ke surga dengan kereta kencananya. Namun, Dewa Indra menolak anjing yang dibawa oleh Yudhistira dengan alasan bahwa hewan tersebut tidak suci dan tidak layak untuk ke surga. Yudhistira menolak masuk surga apabila harus berpisah dengan anjingnya. Indra merasa heran karena Yudhistira tega meninggalkan saudara dan Drupadi tanpa mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka, tetapi memilih untuk tidak mau meninggalkan seekor anjing. Yudhistira pun menjawab bahwa bukanlah dirinya yang meninggalkan mereka, tetapi merekalah yang meninggalkan dirinya. Kesetiaan Yudhistira kembali teruji. Anjing tersebut kembali ke wujud aslinya, yaitu sebagai Dewa Yama atau Bentara Yama, atau juga disebut dengan Dewa Dharma, yaitu ayah dari Yudhistira itu sendiri. Yudhistira dan Dewa Dharma naik ke surga menggunakan kereta dari Indra. Namun ternyata keempat Pandawa tidak ditemukan di sana. Yang ada justru Duryodhana beserta adiknya yang selama hidup mengumbar angkara murka. Indra menjelaskan bahwa keempat Pandawa ini dan para pahlawan lainnya sedang menjalani penyiksaan di neraka. Yudhistira menyatakan siap masuk neraka untuk menemani mereka. Namun ketika terpampang neraka yang disertai suara menyayat hati dan dihiasi darah kental, membuatnya takut. Saat tergoda untuk melarikan diri dari neraka, Yudhistira pun berhasil mengendalikan dirinya. Terdengar suara saudaranya yang memanggil. Yudhistira memutuskan untuk tinggal di neraka. Ia lebih baik hidup tersiksa bersama saudaranya daripada harus bergembira di surga tetapi ditemani oleh kerabatnya yang jahat. Tiba-tiba pemandangan berubah menjadi indah. Dewa Indra muncul dan berkata sekali lagi bahwa Yudhistira lulus dalam ujian. Karena waktu yang sebentar di neraka adalah sebagai penebusan dosa ketidakjujuran Yudhistira terhadap Drona soal kematian Aswatthama. Ia menyatakan bahwa sejak itu Pandawa 5 dan para pahlawan lainnya dinyatakan sebagai penghuni surga, dan sementara para Kurawa akan menjalani siksaan yang kekal di neraka. Mungkin sekian cerita dari saya mengenai Yudhistira dalam kisah Mahabharata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup Antuk Paramasanti.
Om Santi 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 Om.